Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Reza Fatuli dari kelas PGMI 2C. Di sini kami akan menarasikan sebuah refleksi perkuliahan mata kuliah filsafat umum selama 7 pertemuan. Yang pertama-tama, apa pentingnya belajar filsafat umum bagi seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan? Dengan belajar filsafat, seorang mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memberikan fondasi dan tanggung jawab sebagai calon guru atau pendidik tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Dengan demikian lahirlah tanggung jawab moral dalam diri mereka atas setiap yang mereka lakukan di dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran. Untuk berikutnya, yang kedua, poin-poin penting apa saja yang sudah saya pelajari selama 7 pertemuan mata kuliah filsafat umum. Pengertian filsafat. Filsafat terbentuk dari 2 kata, yaitu philo dan sophia. Philo yang berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan, yaitu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Filsafat muncul pada abad 6 sebelum Masehi, yaitu zaman mitologi, di mana orang-orang masih belum berpikir secara logis dan sistematis. Dan pada zaman tersebut, sekali ada suatu bencana atau kejadian-kejadian alam, itu selalu dikaitkan dengan kegiatan dewa. Nah, pada zaman itu Thales berpikir lain. Dia suka berkeliling dunia dan mengamati suatu lingkungan. Contohnya, lingkungan yang dialiri dengan air dengan lingkungan yang tidak dialiri dengan air. Nah, pada saat itu Thales mengamati jika lingkungan yang dialiri dengan air akan tumbuh subur dan tumbuhan akan dimakan hewan-hewan dan hewan akan dimakan manusia sebagai puncak rantai makanan. Dan yang lingkungan yang tidak dialiri air itu akan tumbuhan menjadi gersang, tanah menjadi gersang, tumbuhan tidak bisa tumbuh, dan hewan tidak akan memakan tumbuhan karena tidak ada, dan manusia juga tidak ada sumber makanan tumbuhan maupun hewan. Nah, dari semua teori tersebut, Thales menjelaskan bahwa air adalah sumber dari kehidupan. Filsafat mempunyai 4 karakteristik, yaitu logis, sistematis, radikal, dan universal. Filsafat mempunyai 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Yaitu pengertian objek material adalah suatu bahan kajian, apa yang dikaji, bentuknya seperti apa, dan di mana, apa. Itu adalah objek material. Lalu objek formal adalah point of view, apa yang kita kaji di dalam tersebut, di dalam tempat tersebut atau benda tersebut. Contoh, kita akan mengkaji tentang filsafat psikologi. Untuk objek materialnya, untuk bahan kajiannya adalah manusia. Lalu untuk objek formalnya adalah kejiwaan.
Contohnya seperti itu. Dalam dunia filsafat ada berbagai macam sudut pandang. Filsafat dari sudut pandang Islam dan filsafat dari sudut pandang Barat. Yang pertama, para filsuf Muslim akan memilih jalur ke Al-Quran melalui tafsir dan menjelaskan di metode ilmiah dan akan menciptakan sains atau iptek yang tentunya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat Barat memisahkan ilmu agama dan ilmu umum. Filsafat Barat meneliti tanpa batas. Jadi tidak ada larangan dalam agama, tidak ada tentangan dalam agama, bebas dari nilai-nilai agama. Jadi dipisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Akan menjadi tanpa batas ilmu yang dicari oleh filsuf dari aliran filsafat Barat. Seven Wismen of Greece, 7 orang bijak, gelar yang diberikan oleh tradisi Yunani klasik kepada 7 filsuf, negarawan dan pemberi hukum abad ke-6 dan 7 sebelum Masehi yang terkenal akan kebijaksanaannya. Itu salah satunya 7 orang bijak, yaitu yang pertama penemu dari ilmu filsafat, yaitu Thales, yang yakin bahwasannya air adalah sumber dari kehidupan. Yang kedua Anaximenes yang berkeyakinan bahwa udara adalah sumber dari kehidupan. Yang ketiga Anaximander yang berkeyakinan bahwa seluruh hal yang ada di alam dunia ini berasal dari apeiron. Apeiron adalah penyebutan Tuhan pada zamannya, pada zaman 6 dan 7 sebelum Masehi. Empedokles berpendapat bahwa semua yang ada di alam dunia ini berasal dari air, api, udara, dan tanah. Yang kelima yaitu Parmenides yang berpendapat bahwa di alam dunia ini yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada, yang ada tidak mungkin tidak ada, yang tidak ada mungkin ada. Dari semua itu mencakup dari yang ada berasal dari yang ada pula. Jadi semua pemikiran dari Parmenides hampir sama dengan Anaximander karena seperti menjelaskan hakikatnya Tuhan. Oke, yang berikutnya yaitu hal yang menarik dari filsafat. Hal yang menarik dari filsafat menurut saya adalah kita sebagai mahasiswa akan diajak berpikir secara logis, sistematis, radikal, dan universal. Kita seperti diajak berpikir secara hakikatnya berpikir, tidak selalu mengkait-kaitkan dengan hal yang mitos seperti halnya pada zaman mitologi tersebut. Lalu pengertian radikal dalam karakteristik filsafat tadi yaitu radix atau akar, yang berarti kita memecahkan masalah dengan sampai akar-akarnya, kita memperjelas permasalahan sampai akar-akarnya yang bersifat sistematis dan logis dan universal. Kita akan diajak berpikir secara hakikatnya berpikir. Dan yang kedua menurut saya adalah yang luar biasa, hal yang menarik, yaitu orang pada zaman dahulu pada abad 6 sebelum Masehi
sudah ada yang berpikir secara logis, sistematis, radikal, dan universal. Itu sangat luar biasa bagi saya, sangat menarik perhatian saya untuk belajar berfilsafat. Harapan setelah mempelajari filsafat umum yaitu menurut saya kita dari mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan belajar filsafat ini, kita sebagai calon-calon guru agar tahu tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di kampus maupun di sekolah yang akan datang, karena kita akan menjadi calon-calon guru di sebuah lembaga sekolah di masyarakat. Dan alasannya karena kajian filsafat ini melatih untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Dengan demikian dilahirkan tanggung jawab moral dalam diri mereka atas setiap yang mereka lakukan di dalam proses pendidikan dan pembelajaran, dan sesuai dengan karakteristik filsafat yaitu logis, sistematis, radikal, dan universal. Kita sebagai mahasiswa dan calon pendidik harus mempunyai 4 karakteristik filsafat tersebut. Mungkin itu saja harapan yang saya ketahui, harapan-harapan yang saya punya dari proses belajar filsafat umum. Ya, mungkin itu saja sebuah refleksi perkuliahan mata kuliah filsafat umum selama 7 pertemuan di kelas PGMI 2C Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Jika ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.